Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 199 sampai 200, atau episode 225 sampai 226, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Kota suci yang menjadi tempat pelatihan suci umat manusia, dalam ruang istirahat seperempat pelatihan yang tampak tidak penting. Luo Feng duduk di kursi, menundukkan kepalanya untuk melihat buku-buku yang ditinggalkan utusan berjubah hitam sebelumnya. Ada kata-kata ini di buku. Jika seseorang mampu melewati level ke-18, ia akan menjadi elit sejati di antara umat manusia, pemimpin subsekte di antara yang abadi, mereka akan segera menerima hak untuk menjadi anggota abadi kota kekacauan utama, juga dapat membuka subsekte di dalam kota dan menerima siswa, menerima rasa hormat dari orang lain. Dan orang yang datang ke sini untuk berlatih, selama mereka lulus level 3, mereka bisa mendengarkan kelas-kelas ini. Kamu dapat mendengarkan salah satu dari pemimpin mengajar. Namun jika kamu ingin menjadi murid pemimpin tertentu, maka pertama kali kamu mendengarkan, kamu harus memilih pemimpin itu sebagai tanda hormat, dan meminta untuk menjadi muridnya nanti. Jika pemimpin setuju, maka itu akan sukses. Ingat, kecuali kamu tidak memiliki niat untuk menemukan seorang master, jika tidak, siapapun yang kamu ingin menjadi murid, kehadiran pertama harus ada di pintunya, itu adalah rasa hormat. Menyelesaikan teks, Luo Feng mengerti mengapa kurir berjubah hitam menekankan pentingnya kehadiran pertama. Menemukan guru. Luo Feng mengerutkan kening. Menemukan guru itu baik, Luo Feng. Mereka yang mampu mengajar di kota kekacauan utama adalah pemimpin subsekte di antara para bawahan, semuanya dengan gelar kaisar. Babata berteriak bersemangat, ketika kamu lemah dan kecil, memiliki kemampuan mutlak untuk membimbing kamu adalah masalah yang sangat penting. Misalnya, jika kaisar yang sejati tidak memberi kamu saran untuk belajar darah mengambang, kamu mungkin telah mengambil jalan yang salah seperti prajurit normal lainnya. Aku sudah punya guru, apakah itu masalah? Tanya Luo Feng. Tidak masalah, Babata tampaknya tidak peduli. Yang kuat di alam semesta memiliki masa hidup yang sangat panjang. Mereka mungkin menemukan seorang guru di tingkat pengelana bintang, yang lain di tingkat alam semesta, dan ketika mereka menjadi penguasa sektor, yang lain. Pada tingkat kekuatan yang berbeda mereka memiliki perspektif yang berbeda, guru yang mereka butuhkan juga akan berbeda. Seorang prajurit yang memiliki puluhan guru sangat normal. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Alam semesta seperti itu, untuk dapat peringkat di antara 1000 jenius top di seluruh alam semesta, siapa yang tidak memiliki beberapa guru? Juga, jika ada di antara mereka yang diterima oleh para pemimpin negara jagat raya sebagai murid, mereka semua akan sangat bersemangat. Kembali ketika Rong Jun diterima oleh pemimpin negara Yuan Chen, itu membuat banyak orang iri. Siapa yang aku pilih? Luo Feng memandang ke 18 pemimpin subsekte dan informasi mereka tentang buku dalam 9 sekte semesta. Ini semua adalah pemimpin di antara yang tak bertahta. Jauh lebih kuat dari guru sebelumnya dari planet Yunmo, Master planet Yunmo hampir tidak bisa mendapatkan gelar resmi, dan para pemimpin ini, semuanya kuat bahkan di antara para kaisar, banyak dari murid-murid mereka semua yang abadi. Siapa yang aku pilih? Siapa? Luo Feng bergumam, dengan sangat cepat memindai semua informasi mereka, di dalam kota kekacauan utama, ada total 18 pemimpin di bawah 9 jagat raya. Ini 18, 4 dari mereka milik perusahaan alam semesta virtual, mereka adalah Flame Dragon Emperor, Truyan Emperor, 1000 Dream Emperor dan Blade Emperor, mereka semua tampak sangat menakutkan. Kaisar Naga Api, aku telah melihatnya beraksi. Babata berteriak dengan gembira, dulu ketika gurumu dan aku memasuki area rahasia alam semesta, bertahan dalam perjalanan berbahaya melalui sebuah planet yang diliputi es, aku secara pribadi melihat di dalam es itu, Kaisar Naga Api segera menjadi seorang yang membintangi dan membakar 10 yang abai, yang mengelilinginya hingga garing, mereka tidak bisa lebih abadi. Dia menjadi bintang. Luo Feng terkejut, bahkan lebih mengerikan dari bintang normal. Yang abadi dapat dengan mudah menghancurkan bintang, namun bintang yang ia ubah, dalam hal suhu, jauh lebih tinggi daripada bintang normal,
dengan satu gerakan menghancurkan 10 yang abadi, di mana 2 adalah manusia dan sisanya adalah robot dan ras lainnya. Api Kaisar Naga adalah makhluk yang sangat menakutkan. Ah! Luo Feng menahan napas. Bahkan bajingan yang membunuh gurumu saat itu tidak bisa membunuh gurumu dalam satu langkah. Aku tidak berharap dia akan benar-benar mengajar di sini di kota kekacauan utama sekarang, seru Babata. Kaisar Naga Api, Kaisar Truyan, 1000 Kaisar Mimpi dan Kaisar Pedang. Luo Feng melihat informasi 4 ini, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Para prajurit dalam kota kekacauan utama sebagian besar dipisahkan menjadi 5 kelompok utama, perusahaan alam semesta virtual, perguruan kapak besar, Bank Alam Semesta 1, Bank Alam Semesta Galaksi, aliansi tentara bayaran alam semesta, hanya sedikit sekali yang tidak memiliki kekuatan besar yang mendukung mereka. Sementara itu di dalam mansion. Haha, Blade Emperor, jangan terlalu percaya diri. Prajurit Apeman Truyan tertawa keras. Mengapa kamu tidak melihatnya? Seorang pria berbaju ungu dan membawa pisau emas di punggungnya tertawa keras. Di antara kamu, seorang adalah seorang Apeman, seorang pria naga, dan seorang lagi yang selalu dingin dan muram. Hanya aku, terlihat seperti manusia di bumi. Jika dia tidak memilihku, siapa yang akan dia pilih? Blade, mencari seorang master tidak bergantung pada penampilan. Dengan 2 tanduk naga dan wajah penuh sisik merah, mata mereka seolah-olah adalah 2 planet mini. Naga api, dalam hal kekuatan, aku tidak akan kalah darimu. Kaisar Blade tertawa. Blade terlalu bangga, dari apa yang kulihat, dia salah perhitungan kali ini. Penampilan seperti mimpi, seorang pria buram dengan jubah hitam duduk di samping, namun Luo Feng ini memang dianggap bibit langka dari lebih dari 100 juta bertahun-tahun dalam 9 sekte semesta kita. Dia benar-benar berhasil memahami bentuk pedang pertama dari darah mengambang dalam 10 tahun, bakatnya sangat tinggi, sangat kuat. Karena itu, dia harus menjadi muridku, aku menggunakan pisau. Kaisar Blade tertawa. 4 dari mereka, apakah dari Sekte 9 Jagat Raya, semua anggota perusahaan Jagat Raya Maya, para pemimpin di antara para guru abadi di kota kekacauan utama, tentu saja hubungan mereka baik. Sesekali, 4 orang ini akan berkumpul dan mengobrol dan berdiskusi, bahkan bersaing dan belajar dari yang lain. Adapun Luo Feng, dia adalah kejutan yang tak terduga untuk 9 Sekte Semesta. Setiap kelompok jenius dari kompetisi, yang memiliki yang paling luar biasa, seperti saat ini adalah Bolan, bahkan dianggap yang paling luar biasa selama 10 juta tahun. Luo Feng awalnya tidak mendapatkan terlalu banyak pengakuan dari 4 orang ini, namun setelah ia melewati level 2 dan 3 berturut-turut, jelas ia telah memahami bentuk pedang pertama dalam 10 tahun. Bakat ini, yang lainnya tidak tahu, hanya 4 orang ini yang mempelajari tablet 9 Jagat Raya ini yang sangat paham. Mengerikan, sangat menakutkan. Untuk dapat mempelajari esensi dari apa yang dilakukan Lian Luo dengan hukum antariksa, seseorang harus menjadi jenius mutlak, dengan mentalitas dan pemahaman yang kuat. Jika seseorang tidak dapat memahami bentuk pertama dalam 20 tahun itu berarti ia tidak memiliki harapan, dan Luo Feng melakukannya dalam 10 tahun. Bolan memiliki terlalu banyak petunjuk pada awalnya. Jika kita tidak menghitung petunjuk awalnya, hanya dalam hal peningkatan kecepatan, Luo Feng ini tidak kalah dengan Bolan sama sekali. Pria berjubah hitam itu berkata dengan lembut, memuji, mungkin dalam 100 juta tahun terakhir ada orang lain yang sebanding dengannya, namun mereka tidak serta-merta memilih alam semesta kita. Alam semesta 9 kita, hampir tidak pernah melihat seorang jenius seperti ini dalam 100 juta tahun terakhir. Seru naga api. Bagaimana mungkin kita tidak memelihara jenius seperti itu? Luo Feng yang sangat dikenal keempat orang ini, bibit permata langka semacam ini, normal bagi mereka semua untuk mendukungnya, karena tingkat kejeniusan ini, jika dia tidak jatuh, akan memiliki peluang besar untuk menjadi pejabat atau kaisar. Untuk dapat memelihara seorang murid yang akan menjadi seorang kaisar, posisi mereka sendiri akan sangat meningkat. Hubungan master dan siswa adalah yang sangat bergantung. Blade, tidak ada gunanya percaya diri sekarang. Tunggu saja, kita akan melihat siapa yang dia pilih. Truyan menggosok bulu emasnya di dagunya, kemudian tertawa. Kalau begitu kita akan lihat. Blade Emperor berkata dengan percaya diri. Flame Dragon dan 1000 Dream Emperor keduanya tertawa. Setelah beberapa hari, di tempat khusus di alam semesta virtual. Di kuil agung yang mengapung di awan, Truyan segera muncul di dalam plaza. Di dalamnya berdiri banyak penjaga, beberapa tinggi dan pendek,
namun mereka semua memiliki kesamaan yang sama, mereka semua adalah Apeman. Baik itu bulu hitam, bulu emas atau lengan panjang, warna, tinggi dan struktur mereka semua memiliki perbedaan, tetapi mereka semua adalah Apeman. Ekspresi sejati Yan terasa berat saat dia mengambil langkah besar melalui pintu kuil. Yang mulia, semua penjaga membungkuk dengan hormat. Truyan segera bergegas ke kuil, di tahta di dalam sana sudah ada 16 Apeman lainnya, semua ekspresi mereka berubah saat mereka melihat Truyan masuk. Ada apa? Truyan bergegas, tatapannya menyapu melewati 16 orang yang hadir, daftar nama untuk aliansi besar, bagaimana mungkin hanya ada satu slot untuk klan Kahonku? Truyan, kamu tidak peduli tentang hal-hal yang berada di kota kekacauan utama, ini adalah sesuatu yang kita dan para pemimpin lainnya diskusikan dan putuskan. Suara bulu Apeman setinggi 20 meter terdengar bergemuruh, bergema di seluruh aula. Sampah, Truyan menunjuk ke arah Apeman besar di depannya. Kuil suci Apeman kami memiliki 18 pemimpin, karena Sage tidak ikut campur dalam urusan ini, semuanya diputuskan oleh 18 orang dari kita. Aku adalah salah satu pemimpin, biasanya aku tidak peduli, namun jangan terlalu memaksakan, jika klan King Kong kamu dapat memiliki 4 slot, mengapa klan Kahon aku hanya diberi 1? Truyan Apeman hitam itu meraung. Diam, tatapan sejati Yan menyapu mereka semua, hanya karena aku biasanya tidak peduli dengan urusan ini, jangan mempermainkanku, jika kamu benar-benar tidak bahagia, aku tidak keberatan memiliki pertandingan nyata dalam kenyataan, aku akan segera menyegel kalian semua. 15 lainnya terpana, namun mereka tidak berani bersuara. Kaisar Yan sejati memang seorang pejuang absolut di antara ras Apeman, dia juga yang paling dekat dengan menerima gelar ksatria, dia biasanya tidak peduli banyak tentang masalah-masalah Apeman. Satu hal, aku tidak ingin menggertak siapapun, tapi jangan menganggapku bodoh. Truyan menatap semua orang, jika hal seperti itu terjadi lagi, aku tidak akan membahas ini di alam semesta virtual dengan kamu, tetapi aku akan langsung menuju ke tempat kamu tinggal, dan menyelesaikannya, ucap Truyan sambil berbalik dan pergi. Apeman, mereka sangat padat di seluruh kemanusiaan alam semesta, mereka bisa dilihat di mana saja. Tetapi bahkan ras Apeman dipisahkan menjadi puluhan ribu klan. Kuil suci Apeman ini adalah eselon atas dari mereka semua. Yan sejati ini, sebenarnya tidak suka dengan hal-hal seperti itu, bukankah dia berlatih di kota kekacauan utama untuk menjadi seorang ksatria? Seorang pemimpin Apeman kurus dengan mata merah berapi sedih dengan lembut. Sepertinya Truyan masih mengawasi klan Kahonnya. Para pemimpin ini tidak berdaya. Kemudian Sin pun berpindah ke benua virtual semesta Ganwu, ruang pertemuan tingkat 86 perusahaan Pinghai. Satu sisi adalah eselon atas dari perusahaan Pinghai, yang lain adalah eselon atas dari sisi investasi sisi perusahaan virtual divisi Ganwu. Susin dan Botelai bertukar dokumen, itu adalah tanda tangan mereka. Senang berbisnis dengan kamu. Susin tersenyum dan berdiri, mengangkat gelas anggur, setelah menandatangani. Kita harus menurunkan minuman kita untuk merayakan, itu adalah praktik di bumi. Tuan Botelai, kamu harus mencoba minuman teh terbaru dari perusahaan Pinghai. Ah, Botelai tersenyum dan menerimanya, turunkan minuman untuk merayakan. Itu baru. Mereka mengangkat gelas mereka dan mengangkatnya bersama. Tidak buruk sama sekali, rasa pahit ini berputar di mulutmu, benar-benar luar biasa. Botelai mengangguk, aku juga suka nama teh. Botelai mengucapkan kata teh dengan canggung. Susin tersenyum, aku juga menyukainya, karena itu bisa menghasilkan keuntungan besar. Ya, itu benar. Alis Botelai terangkat. Dengan teknologi alam semesta, menganalisis beberapa rasa dan rasa bumi tidak sulit, namun rasa khusus apapun yang mereka hasilkan dilindungi secara khusus di alam semesta virtual. Saat itu Susin mengambil banyak rasa bumi dan dengan cepat mendaftarkan rasa ini dalam skala besar, bahkan jika perusahaan lain berhasil meniru mereka, mereka tidak dapat menyalinnya, atau mereka akan didenda berat untuk penggunaannya. Masa depan perusahaan Pinghai akan tergantung pada kamu, Nyonya Luo. Botelai berkata, jika tidak, bisnis apapun yang gagal, aku harus bertanggung jawab. Yakinlah, Susin tersenyum. Haha, staf dan manajemen perusahaan Pinghai luar biasa, aku pasti bisa yakin. Botelai tersenyum, kalau begitu aku akan menantikan, untuk hari perusahaan Pinghai naik menjadi perusahaan tingkat 2, semoga di masa depan sampai dengan 1000 tahun. Tujuan aku adalah 100 tahun.
Su Xin tersenyum. Mata Botelai langsung berbinar, benar, dalam 100 tahun, lebih awal lebih baik. Tolong Tuan Botelai, istirahatlah. Aku sudah menyiapkan jamuan makan. Su Xin tersenyum, mengikuti yang dia mengatur agar orang-orang memimpin Departemen Investasi Divisi Virtual Alam Semesta Divisi Ganwu untuk beristirahat. Di dalam ruang pertemuan, hanya Su Xin dan gadis berambut pendek yang tersisa. Kakak Su, kami berhasil, kata gadis berambut pendek itu dengan penuh semangat. Dengan harga 10,2 kali, memungkinkan mereka mendapat 51% saham, itu masih oke. Su Xin tersenyum, dengan investasi besar ini, modal keseluruhan perusahaan Ping Hai kami telah mencapai 32.882 elemen campuran. Kembali ketika Luo Feng dianugerahi 1000 elemen campuran sebagai hadiah, ia memberi 300 kepada adiknya Luo Hua untuk berinvestasi dan 200 lainnya untuk Su Xin. Namun kemudian, perusahaan Su Xin, karena pengembalian dari menyimpan dana di bank terlalu rendah, lebih baik baginya untuk membiarkan Luo Hua menginvestasikannya. Karenanya Luo Hua juga memasuki perusahaan dan menjadi divisi yang sangat penting di Departemen Investasi. Saat itu pembagian dibagi dengan cara, Luo Feng memiliki 50%, Luo Hua memiliki 25% dan Su Xin memiliki 25%, modal perusahaan adalah total 600 elemen campuran saat itu. Luo Feng telah berada di kota kekacauan utama selama 10 tahun, namun di dunia nyata, lebih dari 30 tahun telah berlalu. Selama lebih dari 30 tahun, Su Xin mengelola perusahaan dan Luo Hua bertanggung jawab atas investasi. Lebih dari 30 tahun, modal mereka naik dari hampir 600 elemen campuran menjadi hampir 3.000 elemen campuran. Sementara itu tampak seperti peningkatan kecil, hanya beberapa kali. Jika ditempatkan di bumi, efisiensinya hanya akan terlalu sedikit dan tidak layak untuk disebutkan. Namun sebenarnya, pengembalian seperti itu di alam semesta sudah dianggap sangat tinggi. Karena semakin tinggi investasinya, semakin sulit pula untuk pengembalian modalnya. Semakin besar investasi, semakin mudah baginya untuk menarik kekuatan besar dan pemberitahuan perusahaan. Saat mereka tidak hati-hati, mereka akan merugi. Lebih dari 30 tahun, menghasilkan lebih dari 5 kali laba. Itu memang sulit. Banyak yang abadi dengan triliunan tahun masa hidup, bahkan mendapatkan 1 kali sebagai imbalan untuk investasi mereka sangat sulit. Karena ada banyak makhluk kuno di alam semesta virtual, dengan rentang kehidupan di triliunan, bersama dengan peraturan sistem alam semesta virtual membuatnya sedemikian hingga, mata uang hampir tidak pernah meningkat. Bayangkan satu elemen campuran dari 100 juta tahun yang lalu, setelah periode waktu itu, daya belinya hampir tidak berubah sama sekali. Ini menyebabkan, investasi perusahaan besar merasa sulit menghasilkan uang. Bahkan perusahaan Ping Hai, mengandalkan ekspansi cepat dari rantai makanan dan minuman bersama dengan investasi untuk mendapatkan pengembalian tersebut. Dengan pembagian saham, perusahaan Ping Hai memiliki 49% saham, perusahaan semesta virtual mengambil 51% dari itu. Sebenarnya, pemegang saham utama Luo Feng, Luo Hua dan Su Xin sebelumnya memiliki peningkatan kekayaan yang sangat besar. Meskipun mereka memiliki lebih sedikit saham sekarang, modal perusahaan telah meningkat dari hampir 3.000 elemen campuran menjadi hampir 33.000 elemen campuran. Luo Feng, Luo Hua dan Su Xin ditambahkan bersama, segera memiliki lebih dari 16.000 elemen campuran dalam saham. Perusahaan unggulan dari perusahaan jagat maya dipisahkan menjadi tingkat ketiga, kedua dan pertama dan akhirnya ke tingkat khusus. Su Xin melihat dokumen di tangannya, mencapai modal 1000 elemen campuran menempatkan satu di ketiga tingkat, melanggar 100.000 menempatkan satu di tingkat 2. Menghancurkan 10 juta elemen campuran menempatkan satu di tingkat 1. Melewati 1 miliar menempatkan seseorang sebagai tingkat khusus. Departemen Bisnis dan Bela Diri adalah dua departemen terbesar dari perusahaan semesta virtual. Modal perusahaan kami mencapai 33.000 elemen campuran, tidak jauh dari angka 100.000. Su Xin berkata dengan lembut, kita akan sampai di sana dalam 60 tahun. 60 tahun. Wanita berambut pendek di sampingnya terkejut. Semakin tinggi investasi, semakin tinggi skala, semakin sulit untuk menghasilkan, naik juga sulit. 100 juta dolar semesta, Luo Feng dapat dengan mudah meningkatkannya menjadi 1 miliar dolar semesta.
Namun jika itu adalah 100 juta unsur campuran, bahkan jika itu diberikan kepada Luo Hua dengan 1 juta hingga 10 juta tahun, yang ingin membuatnya bertambah 10 kali lipat, itu hanyalah mimpi. Jika seseorang dapat dengan mudah mengubahnya menjadi 1 miliar elemen campuran, perusahaan alam semesta virtual akan segera mempekerjakannya sebagai VIP dengan perlindungan, mengatur agar mendapatkan pengawalnya. Karena, tingkat kecepatan penghasilan ini, bahkan lebih mengerikan daripada keabadian seorang kaisar. Karenanya, perkelahian kecil dan pertengkaran tidak mengganggu mereka sama sekali. Kemampuan menghasilkan ini benar-benar sesuai dengan persaingan para leviathan besar. Jelas perusahaan semesta virtual lebih disukai perusahaan Ping Hai. 60 tahun. Su Xin mengangguk. 60 tahun untuk naik ke perusahaan tingkat kedua, itu terlalu sulit. Wanita berambut pendek itu menggelengkan kepalanya. Kami akan bekerja keras. Su Xin tersenyum, berpikir dalam hati, 60 tahun di sini akan menjadi jumlah waktu yang dia perlukan untuk menyelesaikan pelatihan kota kekacauan utama. Sebelum dia selesai, untuk dapat bertemu di Gunung Yuxiang, aku kira ekspresinya akan sangat berharga. Mata Su Xin dipenuhi dengan antisipasi. Dan Xin pun berpindah ke kota kekacauan primal. Di sini, Luo Feng berjalan sampai dia mencapai pintu masuk sebuah rumah besar. Pada saat itu, ada banyak prajurit yang masuk. Truyan sejati sedang mengajar hari ini. Aku mendengar dia menjelaskan gambar 1-3 tablet 9 semesta. Meskipun aku sedang mempelajari gambar keempat, selalu ada manfaat dari mendengarkan dasar-dasarnya. Aku juga, pemimpin subsekte memang pemimpin. Tuan-tuan sektor dan yang abadi semua memasuki rumah besar, Luo Feng mengikuti. Pemindai di pintu masuk memindai melalui Luo Feng tanpa perlawanan, jelas dia telah lulus persyaratan untuk mendengarkan kelas. Di dalam mansion, itu adalah sebuah alun-alun yang panjang dengan lebar 10 km, di sana beberapa ratus prajurit telah berkumpul untuk mendengarkan. Ada cukup banyak orang, Luo Feng duduk di sudut. Yang muda, pertama kali. Seorang lelaki tua botak tertawa ketika dia duduk tidak jauh dari Luo Feng. Dari satu pandangan, dia bisa mengatakan bahwa pemuda ini hanya tingkat alam semesta. Ya, Luo Feng mengangguk. Mampu datang menghadiri kelas di tingkat alam semesta, sepertinya kamu dipilih dari pertempuran jenius, dan mungkin di antara dua teratas. Pria botak tua itu tertawa. Pada saat ini, lebih dari 1.000 orang telah berkumpul di alun-alun. Tekanan tak berbentuk segera menyelimuti alun-alun itu, lebih dari 1.000 prajurit berkumpul di sana, semua terdiam sebagai bentuk penghormatan. Seorang prajurit berarmor emas tinggi dan kokoh berjalan ke alun-alun, setiap langkah yang diambilnya melintas beberapa kilometer, di belakangnya diikuti puluhan prajurit. Teleportasi, itu teleportasi. Teleportasi Truyan sudah mencapai tingkat yang sulit dipercaya. Dengan suara pelan, diskusi bermunculan di seluruh penjuru, namun suaranya masih sangat rendah. Mereka yang mengikuti Truyan adalah murid-muridnya, jika kita bisa menganggapnya sebagai tuan kita, itu akan menjadi luar biasa. Itu tergantung pada kemampuanmu, tampaknya, mengapa dia menerimamu. Luo Feng menahan napas dan menyaksikan. Di kejauhan, Truyan duduk bersila, di sampingnya ada puluhan murid. Adapun yang lain tidak mampu menjadi muridnya, ribuan dari mereka hanya bisa datang menghadiri kelasnya. Hari ini aku akan menjelaskan dengan jelas gambar ketiga tablet 9 jagat. Gambar ketiga ini adalah dasarnya. Truyan menunjuk ke udara dan ukiran yang kompleks muncul, mirip dengan ukiran emas di bajunya. Gambar satu ini, sesuai dengan hukum asal dengan cara ini. Di udara, ukiran emas yang rumit berputar, hampir seperti roda mekanis, dipenuhi dengan energi hukum misterius. Sangat mistis. Luo Feng menyaksikan dengan mulut terbuka lebar. Truyan menjelaskan kelas secara rinci, bahkan perhitungannya sangat jelas. Kelompok prajurit masih tertegun dengan pelajaran. Menurut pemahaman setiap orang, perasaan itu berbeda. Baiklah, hari ini aku akan berakhir di sini. 3 hari kemudian, Truyan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih guru. Lebih dari 1.000 prajurit membungkuk dengan hormat. Pada saat ini, seorang pemuda berambut hitam berjalan keluar dari tengah-tengah 1.000 orang, segera berjalan di depan kelompok itu. Semua kelompok berbalik untuk menatap, penuh dengan keterkejutan. Pejuang ini ingin meminta Truyan sebagai gurunya. Duduk tepat di atas, senyum muncul di wajah Truyan. Luo Feng ini benar-benar pergi dengan Truyan sebagai gurunya. Di rumah besar lain di kota kekacauan utama, Blade Emperor yang dengan tenang bermeditasi menggelengkan kepalanya, tak berdaya.
Menuju pemimpin sekte Kaisar Truyan di depannya, Luo Feng dipenuhi dengan rasa terima kasih. Dulu ketika aku pertama kali datang ke kota kekacauan utama, aku hanyalah sosok kecil. Satu pointer Truyan memungkinkan aku berjalan di jalur yang paling benar. Mungkin baginya itu adalah petunjuk biasa, tapi bagiku, itu mungkin mempengaruhi triliunan tahun pelatihanku berikutnya. Luo Feng membungkuk dengan hormat, menurut adat istiadat kota yang kacau balau, dengan lebih dari 1000 prajurit lain memandangnya, dia berteriak dengan hormat, aku sungguh-sungguh meminta untuk menjadi muridmu. Aku sungguh-sungguh meminta untuk menjadi muridmu. Suara itu bergema di seluruh plaza. Lebih dari 1000 prajurit semua memandang Kaisar Truyan. Apakah dia akan menerima? Haha, Kaisar Yan sejati memandang Luo Feng dan tertawa dengan hati-hati. Mulai hari ini, kamu akan menjadi murid aku, Kaisar Truyan. Ada kekacauan di bawah ini. Ikuti aku. Yan sejati berdiri dan membawa Luo Feng bersama murid-murid lainnya. Apa? Truyan benar-benar menerima Luo Feng sebagai muridnya. Seorang Gusi Luo yang tampan mengerutkan kening, saat ini Luo Feng dan Bolan memiliki pemimpin sekte yang abadi sebagai guru mereka. Dan Rong Jun, dia memiliki pemimpin negara jagat raya sebagai gurunya. Mereka sudah memimpin lebih dulu, dengan seorang guru memberikan bantuan sekarang, peningkatan mereka akan semakin mengejutkan. Gusi Luo menggertakkan giginya, aku harus memahami waktuku dan dengan cepat lulus level 3, dengan begitu aku bisa menemukan seorang guru. Gila, dia benar-benar tidak bisa dirusak. Di tempat latihan, penuh keringat, Rong Jun berkata dengan lembut, lawanku bukan hanya Bolan, tapi Luo Feng juga. Mengutuk. Benarkah Truyan benar-benar menerimanya? Pangeran Manka Wuka hanya bisa mengaum dengan lembut, lalu kembali bekerja keras. Kelompok para jenius semuanya merasakan tekanan, karena sebenarnya berhasil mendapatkan guru pemimpin sekte, seseorang tidaklah mudah. Pertama, seseorang harus melewati level 3 sebagai persyaratan, dan biasanya dari 1000 yang berasal dari kompetisi jenius, jumlah yang benar-benar bisa melewati level 3 dalam 30 tahun di kota kekacauan utama dapat dihitung dengan satu tangan. Dari kompetisi sebelumnya, jumlah yang mampu melewati level 3 sebagian besar tetap di bawah 5. Bahkan jika ada lebih banyak jenius atau jenius luar biasa dalam satu batch, itu tidak pernah melebihi 10. Bahkan setelah melewati level 3, para pemimpin sekte yang tidak pernah abadi itu juga tidak pernah menerima. Hal-hal aneh tua ini, sebagian besar ada selama lebih dari 1 triliun tahun. Biasanya lama sebelum mereka benar-benar menerima seorang murid. Seiring berlalunya waktu, para jenius ini tidak pernah berhenti sejenak, terutama dengan sejumlah besar target dan tujuan yang harus mereka kejar, para jenius ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pada tahun ke-13 setelah mereka tiba di kota kekacauan utama, Rong Jun melewati lantai 3. Pada tahun ke-19, Luo Feng melewati level 4, dan pada hari itu Bolan juga melewati level 5. Dua orang telah jauh melebihi orang lain. Hari itu, hal itu mendorong Rong Jun dan banyak lainnya untuk mencobanya, namun tidak ada yang berhasil. Pada tahun ke-21, Wuka melewati level 3. Pada tahun ke-25, Long Yun dan Jia Laixi melewati level 3. Pada tahun ke-28, Qian Sui melewati level 3. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Pada dalam kota kekacauan utama, rumah Kaisar sejati Truyan. Luo Feng, hanya ada 10 hari sebelum kamu harus meninggalkan kota kekacauan utama. Truyan sejati tertawa ketika memandang Luo Feng, setelah pergi, jika kamu bertemu pertanyaan sulit saat latihan, kamu bisa bertanya padaku. Mengenai masalah dunia lain, aku harap kamu dapat menyelesaikannya sendiri, kecuali jika kamu benar-benar menemukan sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan, datang mencari aku, mengerti? Ya guru. Masih mengenakan baju besi merah gelap, pemuda berambut hitam pendek berdiri di sana, meskipun dibandingkan dengan Truyan dan yang lainnya dia kurus dan kecil. Namun energi pemberani yang menekan yang dipancarkannya membuat hati bergetar. Dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu ketika dia pertama kali datang, dia tidak lagi muda dan lembut. Ada ketangguhan yang kuat. Itu adalah salah satu yang berasal dari memahami hukum asal mula alam semesta, yang terbentuk dari perpaduan pemahaman itu jauh di dalam tulang seseorang, aura khusus. Benar Yan mengangguk puas, dia sangat puas dengan siswa ini.
Lanjutkan. Yan sejati tersenyum. Luo Feng berlutut keras, menyebabkan Kaisar Yan sejati menggelengkan kepalanya dan tertawa, berdiri. Ucap Truyan, terima kasih guru untuk 20 tahun bimbingan. Luo Feng tetap berlutut, muridmu tidak akan mengecewakanmu. Dari dalam, Luo Feng dipenuhi dengan rasa terima kasih. Prajurit bulu emas besar ini yang tampak seperti seorang apaman emas, meskipun posisinya sangat tinggi, dia biasanya sangat tulus dan dekat dengan murid-muridnya. 20 tahun, berapa lama Luo Feng hidup? Meskipun dia berterima kasih kepada gurunya Hu Yanbo dari planet Yunmo, mereka tidak pernah benar-benar berinteraksi. Namun di kota Primal Chaos, dia telah berinteraksi dengan Kaisar Truyan selama 20 tahun, bahwa hubungan siswa guru secara alami menjadi dalam. Haha, tidak akan mengecewakanku. Truyan menggosok bulu dagunya, tertawa, tujuan pertamaku untukmu adalah memasuki wilayah rahasia yang paling dasar. Tujuan kedua adalah menjadi kaisar yang abadi dan mendapatkan gelar. Dipahami? Ya, Luo Feng menjawab dengan tegas, beresonansi keras. Hahaha, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku punya hampir 100 murid, namun hanya murid ketiga yang benar-benar segera menjadi abadi dan kemudian menjadi seorang kaisar. Yan sejati tertawa, matanya menyipit, sekarang terserah kamu. Luo Feng sangat jelas, gurunya memiliki total 92 murid, 23 sudah jatuh, dan jumlah yang mengikutinya di kota kekacauan utama hanya 35. Beberapa memiliki gelar resmi. Hanya satu yang menjadi kaisar, itu adalah senior ketiga, yang disebut Taijun, seorang pejuang absolut dari klan Nakamon. Ia telah menjadi muridnya sejak lama. Gurunya telah ada selama lebih dari 1 triliun tahun, untuk dapat disebut senior ketiga, yang pasti dia terima dalam 100 juta tahun sebelumnya. Saat ini senior ini adalah idola di antara kelompok muridnya. Taijun, dengan gelarnya Kaisar Haus Darah. Dalam hal reputasi, dia bahkan lebih menonjol dari gurunya Truyan. Tentu saja gurunya dekat dengan pemimpin negara jagat raya, dalam hal kekuatan dia masih lebih kuat. Ayo, teruskan. Yan sejati tersenyum dan melambaikan tangannya. Luo Feng bangkit kemudian dia pergi. Berjalan keluar dari rumah gurunya, dia berbalik untuk melihat, merasa pahit di dalam. Terakhir kali meninggalkan bumi, kali ini meninggalkan guruku. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Kamu masih muda, ketika kamu sudah berlatih selama 10 juta tahun, kamu akan terbiasa dengan itu. Dalam benaknya suara Babata bergema. Baiklah, Luo Feng mengerutkan kening, pelatihan selama 10 juta tahun adalah hal untuk masa depan. Saat ini, aku bahkan belum hidup selama 100 tahun, tidak perlu membicarakan hal-hal yang begitu jauh. Berjalan di sepanjang gang, Luo Feng menghela nafas. 30 tahun, dalam sekejap, semuanya sudah berakhir. Luo Feng senang di dalam, aku sudah jauh lebih kuat daripada ketika aku datang. Tubuh buminya, karena ia belum melatihnya, tetap berada di tingkat alam semesta 1. Namun begitu ia meninggalkan kota kekacauan utama, ia bisa menggunakan kolam kehidupan dan dengan mudah mencapai tingkat alam semesta 9. Karena ia tidak memiliki hambatan, dia bisa dengan mudah menerobos langsung ke penguasa domain. Klan Mosa adalah tingkat yang sama dengan binatang bertanduk emas. Sebelum datang ke jagat raya, Luo Feng telah menyiapkan sejumlah besar logam yang diperlukan untuk tingkat penguasa domain, karenanya ia mempertahankan kecepatan evolusi normalnya. Sebanyak 30 tahun di kota kekacauan primal. Sedikit lebih dari 10 tahun yang lalu, itu menerobos ke penguasa domain level 1. Dan penguasa domain level 1 hingga 3 membutuhkan 150 tahun. 4 hingga 6 diperlukan 600 tahun. 7 hingga 9 diperlukan 3.600 tahun. Penguasa domain level 9 menerobos ke penguasa sektor diperlukan sekitar 5.000 tahun. Menggunakan kelompok logam optimal selama tingkat penguasa domain paling banyak dapat meningkatkan efisiensi evolusinya sebanyak 52 kali, sudah 20 tahun di kota kekacauan utama, yang berarti evolusi normalnya telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Oleh karena itu, binatang bertanduk emas saat ini dan klan Mosa, keduanya mencapai penguasa domain level 6. Jika aku pergi ke kolam kehidupan, dan berevolusi ke alam semesta level 9, aku harus berhenti di sana. Jika aku melakukan terobosan kepada penguasa domain, Luo Feng berpikir, itu akan merepotkan. Secara teori, saat aku menjadi penguasa domain level 1, aku bisa langsung naik ke penguasa domain tingkat 9. Namun aku berbeda dari yang lain, pertumbuhan aku dibatasi oleh dunia internal.
Karena dunia internalnya adalah domain penguasa level 6, maka tidak ada hambatan sebelum itu. Namun jika dunia internal tidak tumbuh, jiwanya tidak memiliki cara untuk tumbuh sama sekali. Ketika binatang bertanduk emas dan klan Mosa keduanya mencapai penguasa domain level 9. Lalu aku akan membuat tubuh manusia aku naik ke penguasa domain level 9. Pikir Luo Feng. Di kota kekacauan utama, peningkatan terbesar aku adalah dalam pemahaman hukum asal. Seru Luo Feng. Mempelajari 9 tablet alam semesta, ditambah ajaran gurunya, Kaisar Sejati Yan, bersamaan dengan studi tentang darah mengambang, peningkatannya memang sangat besar. 10 tahun yang lalu, dia benar-benar memahami bentuk pisau satu darah mengambang. Awal adalah yang terberat, dengan pengalaman dan petunjuk gurunya, terlebih lagi bentuk 108 bilah paling kompatibel dengan gambar titik hujan 9 bentuk bilah, maka dengan 3 tahun bekerja, Luo Feng telah memahami bentuk bilah kedua dan setelah 3 lainnya, selesai pada tahun ke-30. Semakin jauh ia dapatkan, semakin tinggi efisiensinya. Pada tahun ke-28 berada di kota kekacauan utama, Luo Feng telah memahami bentuk pisau ke-9. Pada titik ini, gambar tetesan air hujan tablet 9 semesta tidak lagi menyimpan banyak misteri bagi Luo Feng, ia telah sepenuhnya memahaminya. Bentuk ke-9 mudah, namun 27 yang tengah jauh lebih sulit, apalagi yang terakhir 72. Sekarang sudah waktunya untuk meninggalkan kota kekacauan utama, Luo Feng bahkan belum memahami bentuk pisau ke-10. Meskipun aku belum menyelesaikan yang ke-10, gambar gerimis kedua, aku sudah mengalami perbaikan besar selama 3 tahun ini. Luo Feng berpikir, ada 10 hari lagi sebelum aku pergi, sebelum itu aku akan mencoba jembatan surgawi sekali lagi dan lihat apakah aku bisa lulus level 5. Jika aku lulus, aku akan mendapatkan kesempatan lain untuk mempelajari tablet. Dengan kesempatan belajar terakhir itu, aku akan bisa menyerapnya perlahan-lahan setelah aku pergi. Seekor ikan besar terbang di alam semesta yang tidak stabil itu antara alam semesta yang asli dan yang sebenarnya. Di dalam ikan besar ini, Tuan Ksatria, dari 1000 jenius dari kumpulan ini, masih ada 816 yang masih hidup. Mengenakan baju Jasper adalah Kaisar Jade yang sedang membungkuk, dia melanjutkan, yang mana yang paling luar biasa adalah Bolan, dia sudah melewati level ke-5 saat ini. Berikutnya adalah Luo Feng, dia melewati yang keempat, 5 berikutnya semuanya telah lulus level 3. Yang paling mengejutkan dari grup ini adalah Luo Feng, di tahun ke-19, dia sudah melewati level 4, jauh melebihi yang lain, dia yang paling dekat dengan Bolan. 10 yang abadi lainnya semuanya bereaksi tetapi tetap menghormatinya. Namun Ksatria 9 pedang, duduk di atas tahta dan mendengarkan, mengangguk, berkata dengan lembut, Bolan, Luo Feng, kapal terus bergerak maju. Ksatria 9 bilah duduk di kapal menuju ke kota kekacauan utama, dia siap untuk menerima kumpulan Luo Feng, kembali ke alam semesta yang sebenarnya, dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin, sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.